Dulu kakak itu sempat kepikiran kakak ingin menjadi seorang tentara. Hah? Ini kenapa, Kak? Karena kakak itu dulu ingin membela negara. Hah? Keren sekali, Kak. Kalau kamu mau jadi apa cita-citanya Mas Jeko? Kalau aku, cita-citanya ingin menjadi seorang pilot. Jadi pilot? Emang kenapa? Karena aku ingin terbang ke luar negeri membawa penumpang dengan pesawat. Wah, keren banget cita-cita kamu. Kalau Kakak Sabil mau jadi apa? Kalau aku ingin menjadi dokter, biar bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wah, kalau aku sakit, nanti aku bisa disembuhin sama Kakak ya? Iya, Wah, keren ya, Kak. Oh, kalau Safwan cita-citanya mau jadi apa? polisi. Wow, jadi polisi. Ah, hebat ya, Kak. Mau jadi polisi. Nanti bisa tangkap aku. Emang kamu penjahat? Jangan deh. Aku kan orang baik. Iya betul. Nah, halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Domikado Dongeng bermain di Komnas Anak Indonesia. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal cita-cita nih, kakak mau tanya, kira-kira kalau menurut teman-teman itu cita-cita itu penting nggak sih? Penting dong. Penting ya? Dong. Kalau menurut Mas Jeko? Iya, Kak. Penting, Kak. Nah, kakak mau cerita tentang seorang anak yang nggak punya cita-cita. Dia itu selalu diledek sama teman-temannya karena dia nggak punya cita-cita. Nah, begini ceritanya. Ada seorang anak bernama Zafran, dia itu belum punya cita-cita. Dia berangkat ke sekolah seperti kurang semangat. Gimana sih berangkat sekolah tapi seperti tidak ada tujuan. Dia males-malesan berangkatnya, kemudian dia ngantuk. Nah, dia pun duduk di bangku taman di depan sekolah. Sedangkan teman-temannya yang sudah punya cita-cita, mereka berangkat dengan semangat. Ada temennya bernama Dodo. Dodo badannya besar. Dia lari, kalau badan orang besar gimana larinya? Bukan, itu raksasa namanya ya. Nah, kemudian Dodo dengan semangat dia memanggil Zafran. Hoi Zafran, sini sebentar, aku punya kabar baik buat kamu. Hah? Kabar baik apa? Aku kalau sudah besar nanti, aku ingin menjadi seorang pilot. Karena aku ingin terbang ke luar negeri menggunakan pesawat. Aku bisa keliling dunia. Hebat sekali. Kemudian datang lagi satu sahabat yang berbadan kecil namanya Umar. Dia datang. Teman-teman, aku juga sudah punya cita-cita. Aku kalau sudah besar nanti, cita-citanya ingin menjadi seorang chef atau koki supaya aku bisa membuat masakan yang enak. Wow, kamu mau aku masakin? Oh, tentu saja aku mau. Nah, kalau kamu mau jadi apa tadi? Dokter. Dokter. Kalau Safwan mau jadi apa? Polisi. Polisi. Ternyata mereka itu semuanya sudah bersemangat karena mereka sudah mempunyai cita-cita. Tapi Zafran, dia belum punya cita-cita. Woi Zafran, kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Cita-cita ya? Menurut aku cita-cita itu nggak penting. Oh, salah sekali. Cita-cita itu penting sekali. Aku belum punya cita-cita. Oh ya sudah, kalau begitu aku tidak mau main sama kamu. Kamu nggak seru, kamu nggak punya cita-cita. Akhirnya Dodo dan Umar pun meninggalkan Zafran sendirian. Zafran terus-terusan diejek sama Dodo dan Umar karena dia belum punya cita-cita. Sampai akhirnya Zafran pun menangis. Kasian ya, Kak. Iya kasihan, karena Zafran diejek terus. Terus Jafran nangis terus. Iya, Zafran nangis terus-terusan. Sampai akhirnya Pak Guru pun datang menghampiri Zafran dan teman-temannya. Halo anak-anak, ada apa ini? Itu Pak, Dodo sama Umar meledek aku terus. Katanya gara-gara aku nggak punya cita-cita. Oh begitu. Wah, seharusnya tidak boleh begitu. Sesama teman tidak boleh saling mengejek. Iya Pak, tapi aku terus diajakin. Setiap hari aku diajakin terus sama Dodo dan Umar. Nah, kemudian Pak Guru pun mencari Dodo dan Umar. Tunggu sebentar di sini ya Zafran. Bapak akan cari Dodo dan Umar. Nah, saat Pak Guru mencari Dodo dan Umar, Zafran itu tiba-tiba dia melihat seekor binatang. Dia bergerak-gerak di semak-semak. Hah? Binatang apa itu, Kak? Nah,
binatang itu ciri-cirinya telinganya panjang. Kuda. Bukan kuda. Kemudian bulunya halus. Dia suka makan wortel. Siapa yang tahu? Kelinci, betul. Dia melihat kelinci ada di semak-semak. Tapi sepertinya kelinci itu sedang kesakitan. Ternyata kaki kelinci itu terlilit oleh ranting yang berduri. Kakinya terluka. Kelincinya kesakitan. Lihat, sepertinya kelinci itu kesakitan. Boleh nggak ya kalau aku tolongin? Nah, boleh nggak kira-kira kalau Zafran menolong kelinci itu? Boleh dong. Boleh ya, karena kita itu sesama makhluk hidup harus saling tolong menolong. Lah. Ya betul, kalau begitu sekarang aku akan menolong kelinci ini. Kemudian Zafran pun mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya. Dia balut lukanya pelan-pelan. Kemudian setelah sembuh, kelinci itu pun langsung lari. Seakan-akan dia berterima kasih kepada Zafran. Dia lari ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya dia meninggalkan Zafran. Tapi tanpa disadari, ternyata Pak Guru, Umar, dan Dodo berada di belakang Zafran. Hei, lihat, sahabat kamu yang kata kamu tidak punya cita-cita. Lihat, dia ternyata punya kelebihan. Oh iya Pak, aku baru tahu ternyata Dodo itu dia bisa menyembuhkan hewan yang sakit. Keren ya Pak dia Pak. Wah, makanya mulai sekarang kalian jangan pernah meledek Zafran lagi. Dia ternyata punya kecerdasan yang luar biasa. Kemudian Zafran pun dihampiri oleh Pak Guru dan juga teman-temannya. Woi Zafran, sini. Dari tadi aku memperhatikan kamu, ternyata kamu itu bisa merawat hewan yang sakit ya. Kamu hebat. Kenapa kamu cita-citanya nggak menjadi dokter hewan saja? Dokter hewan? Iya juga ya. Aku nggak kepikiran kalau aku itu bisa menjadi dokter hewan. Ya sudah, aku janji mulai sekarang cita-citaku kalau sudah besar nanti aku mau menjadi dokter hewan. Iya dokter hewan, aku nggak kepikiran. Nah, mulai sekarang Zafran dan teman-temannya kembali bermain bersama. Pak Guru pun akhirnya menasehati Zafran, Umar, dan juga Dodo. Nah, teman-teman semuanya, anak-anakku, mulai sekarang kita tidak boleh saling ejek-mengejek. Kita tidak boleh saling merendahkan. Sekarang Pak Guru mau bertanya, kuda, kemudian ikan, dan juga burung, mana yang paling hebat? Burung kak. Kuda. Apa yang paling hebat? Ikan, burung, atau kuda? Ikan, kenapa? Nah, ikan dia bisa berenang dengan jago, tapi ikan tidak bisa terbang seperti burung. Betul nggak? Betul. Burung bisa terbang dengan cepat, tapi dia tidak bisa berlari di daratan. Betul apa enggak? Betul. Nah, kemudian kakak juga mau tanya, siapa di sini yang jago matematika? Angkat tangan. Nah, kalau kamu jadi jago matematika, kamu juga belum tentu jago menggambar. Betul nggak? Siapa di sini yang jago menggambar? Angkat tangan. Aku kak. Kamu jago menggambar? Iya kak, aku jago menggambar. Nah, karena kamu jago menggambar, belum tentu kamu jago bermain musik. Siapa di sini yang jago bermain musik? Kamu juga. Nah, yang jago bermain musik, dia juga belum tentu dia jago berolahraga. Iya juga ya kak. Jadi intinya setiap orang itu mempunyai kecerdasan dan keterampilannya masing-masing ya kak. Betul sekali. Semua anak-anak itu cerdas. Semuanya memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, sahabat anak Indonesia, cukup sekian cerita dari kakak, dari Kak Agung, Mas Ceko, dan teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya ya, di Domikado, Dongeng Bermain di Komnas Anak Indonesia. Dadah. Sampai jumpa. Dadah teman-teman semua.